Jagat raya dan tata surya bagian bumi yang tak terpisah. Tata surya dan jagat raya terbentuk melalui proses panjang tak dapat diukur dengan waktu. Proses terjadinya tata surya dan jagat raya merupakan rahasia alam yang tak mudah dipahami. Maka terdapat banyak perbedaan pendapat dan pandangan tentang terbentuknya jagat raya dan tata surya oleh para ilmuwan. Struktur jagat raya pertama, materi nampak. Terdiri dari benda-benda angkasa yang menghasilkan cahaya atau memantulkan cahaya, sehingga keberadaannya dapat kita amati. Struktur benda angkasa dari kecil hingga besar adalah sebagai berikut. Matahari, bintang, planet, bulan, asteroida, dan lain-lain. Tata surya, galaksi, klaster galaksi kedua. Materi gelap terdiri dari benda-benda angkasa yang supermasif, yang runtuh akibat gravitasinya menjadi sedemikian masifnya, tetapi gaya gravitasinya begitu besarnya. Sehingga semua materi tertelan, bahkan cahaya pun tak dapat keluar dari tarikannya. Akibatnya materi itu tidak bisa dilihat keberadaannya, kecuali dari akibat gravitasinya. Benda itu dinamakan lubang hitam. Meski tidak kelihatan, justru materi gelap mengisi sebagian besar jagat raya. Menurut yang sekarang bisa diamati meliputi 90% dari materi jagat raya berisi materi gelap. Di pusat galaksi Bima Sakti, kita terdapat lubang hitam yang sangat besar. Sebelum kiamat datang, apa yang sekarang dilakukan oleh malaikat Israfil? Mungkin yang ada di benak kita, malaikat Israfil itu seperti sesosok seniman yang asik mengelap terompet kecilnya sebelum tampil di atas panggung. Sebenarnya seperti apa sih terompetnya, atau yang biasa juga dikenal dengan sangkakala malaikat Israfil itu? Sekitar 6 tahun silam sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Frank Steiner dari Universitas Jerman melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini, sebab prediksi yang umum selama ini mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat bundar, atau prediksi lain menyebutkan bentuknya datar saja. Menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan karena menurut hasil penelitian tersebut, alam semesta ini ternyata berbentuk seperti terompet, di mana pada bagian ujung belakang terompet merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati, sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 hal 60 ada sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya tanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafhatul faza. Kedua, nafhatul sa'ak. Ketiga, nafhatul ba'at. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuk laksana tanduk mengingatkan kita pada terompet orang zaman dahulu yang terbuat dari tanduk. Kalimat seluas langit dan bumi dapat dipahami sebagai ukuran yang meliputi atau mencakup seluruh wilayah langit dan bumi. Atau dengan kata lain, bulatan terompet malaikat Israfil itu melingkar membentang dari alam nyata hingga alam gaib. Jika kesyahhian hadis di atas bisa dibuktikan dan data yang diperoleh lewat WMA akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka bisa dipastikan bahwa kita ini bak rama-rama yang hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Dan Allah telah mengabarkan kedahsyatan terompet malaikat Israfil itu dalam surah An-Naml 87. Dan pada hari ketika terompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Makhluk langit saja bisa terkejut, apalagi makhluk bumi yang notabene jauh lebih lemah dan lebih kecil. Pada sambungan hadis di atas ada sedikit preview tentang seperti apa keterkejutan dan ketakutan makhluk bumi kelak. Pada saat tergoncangnya bumi, manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya. Yang menyusui lupa pada bayinya, anak-anak
jadi beruban dan setan-setan berlarian. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik jika trompetnya saja sebesar itu. Lalu sebesar apa si peniupnya? Dan lebih dahsyat lagi, bagaimana dengan sang penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala